Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 221506147 dari PSTIK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta memperagakan perintah-perintah dasar pada Linux, lebih tepatnya pada Linux distro Ubuntu. Oke, jadi ketika kita ingin peragakan perintah-perintah dasar pada command line-nya, kita harus membuka itu terminalnya dulu. Oke, di sini saya sudah membuka terminal. Nah, perintah pertama itu ketika kita ingin mengetahui di mana sih kita ini sebenarnya berada, di direktori mana, kita tuh bisa memerintahkan dengan pwd ya. Nah, ini terlihat bahwa kita ini berada di home evalhat. Evalhat adalah username saya. Nah, ketika kita ingin mengetahui apa saja sih yang ada di folder direktori ini, kita bisa memerintahkan ls. Nah, jadi bisa terlihat bahwa ada desktop, dokumen, download, music, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi ketika kita ingin berpindah tempat, misalkan kita ini ingin pengen ke dokumen atau pengen ke download itu kita bisa memerintahkan cd. Habis itu kita tulis lagi direktorinya home-nya itu ada evalhat. Nah, evalhat. Nah, di evalhatnya itu kita pilih nih mau yang mana. Misalkan kita mau ke download gitu ya, download. Nah, ini kita udah ada di download nih, udah terlihat tuh. Dan kita ingin mengetahui apa aja sih yang ada di file download ini, apa aja yang ada di folder download ini, kita bisa memerintahkan dengan menggunakan ls. Nah, jadi pada file download ini ada pengenalan terminal pada perintah, ada struktur directory, ada dan lain-lain, ada folder yang lain. Oke, kita ini sekarang masih berada di folder download. Nah, kita pengen pindah nih ke yang lain. Misalkan kita pengen pindah ke paling atas deh, ke home. Kita tinggal pencet cd, spasi, habis itu titik-titik. Nah, ini untuk perintah ini nih agar kita kembali ke menu paling atas lagi. Nah, ini adalah menu paling atas. Menu apa sih menu paling atas? Nah, kita tinggal ketik pwd. Nah, rupanya menu paling atas itu menu home dan evalhat. Nah, lalu kita pengen nih ngebuat sebuah direktori baru, membuat sebuah folder baru di dalam menu si evalhat ini. Oke, kita langsung otw ke menu evalhat. cd home evalhat. Oke, jadi kita pengen menampilkan dulu nih. Kita menampilkan apa aja sih yang di evalhat nih. Nah, kita langsung kita pengen membuat sebuah folder deh. Apa ya foldernya namanya gitu, kayak mengkadir gitu ya. Kita tuh ketika ingin membuat sebuah folder, kita harus menggunakan perintah mengkadir. Habis itu kita tinggal bebas kita ingin memberi folder apa namanya. Sebagai contoh, informatika. Nah, udah nih. Terus udah dibuat belum sih foldernya? Nah, kita tinggal pencet ls. Nah, udah ada tuh informatika tuh, sudah terlihat ya informatika. Kalau misalkan kita masih belum percaya juga, ini udah dibuat atau belum? Nah, kita bisa langsung aja cek manual di sininya. Nah, sudah terlihat tuh di informatika di dalam file home. Ya, seperti itu. Lalu, nah kita pengen tadi kan kita membuat sebuah folder kan. Gimana cara kita untuk membuat sebuah dokumen atau sebuah apa? Nah, kita itu ketika kita ingin membuat sebuah dokumen, kita bisa menggunakan perintah touch dan memberi nama dokumen tersebut. Sebagai contoh, ujian. Udah nih, udah dibuat dokumennya di dalam file evalhatnya, direktori evalhat. Nah, sebagai pembuktiannya kita bisa ls. Nah, ada nih ujian. Nah, kenapa dia ini warna putih, tes dan ujian ini? Karena dia ini sebuah folder, bukan sebuah direktori. Kalau direktori itu dia kalau direktori itu dia itu biru ya. Kalau sebuah teks biasa atau sebuah dokumen maksud saya itu hanya putih saja. Oke, lanjut. Kita nih pengen mengcopy
sebuah berkas tuh ke dalam sebuah direktori. Misalkan kita pengen mengcopy tes ini, kita copy ke informatika. Nah, gimana cara kita mengecek apakah si tes ini sudah ada di informatika? Dengan perintah cd, kita pindah home, eval_add, habis itu informatika. Nah, kita udah ada di folder informatika. Kita show lah ls. Nah, ada tuh tes gitu. Nah, kita ini masih di folder informatika. Kita pengen pindah lagi ke folder paling awal deh. Nah, kita ada di mana kita? Ada di eval_add. Nah, kita ada di eval_add yang dimana isinya itu seperti yang tadi kita buat. Nah, kita ini pengen memindahkan gitu ya. Kan tadi mengcopy, kita pengen memindahkan. Kita pengen memindahkan file ujian. Kita pindahkanlah file ujian ini dengan menggunakan komen mv move ya. Jadi mv ujian kita pindahkan mau kemana nih? Kita pindahin deh. Kita mau pindahin ke dokumen deh. Dokumen. Ya, hati-hati ya teman-teman. Ketika kita memindahkan seperti ini, pastikan kita tuh menulis file direktorinya tuh benar. Kalau enggak ya gagal. Nah, kita udah pindahin nih file ujian ini ke dalam direktori dokumen. Kita cek dulu deh. Nah, udah nggak ada nih file ujian itu. Sudah tidak ada kan, sudah terlihat. Nah, kita tes deh. Udah beneran masuk belum sih? Kita tes lah dong. Habis itu eval_add. Habis itu dokumen. Nah, ini kita udah ada di folder dokumen, kita ls deh, kita show deh. Nah, itu ada ujian, udah kita pindahin ke direktori si dokumen. Kita balik lagi nih ke atas. Kita balik lagi, kita ada di mana? Kita ada di tempat eval_add yang ada folder-foldernya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ketika kita ingin menghapus, gimana sih cara kita pengen menghapus sebuah berkas nih? Kita pengen menghapus si tes deh. Kayaknya udah nggak dibutuhin lagi sama kita. Nah, kita pengen menghapus si tes. Kita tulis aja langsung tes. Oke, kita mesti salah ya maksudnya. Kita itu kalau menghapus bukan mv ya teman-teman. mv mau memindahkan namanya. Kita kalau menghapus tuh kita pakai rm. Oke, kita periksa dulu kita di mana. Oke, kita ada di eval_add tes. Oke, kita ada di eval_add, udah aman. Kita pengen ngehapus nih, ngehapus si tes. Kayaknya udah nggak dibutuhin lagi di folder kita. Nah, udah tinggal kita cek apakah si ls ini apakah si tes ini sudah dihapus. Nah, tinggal kita ls. Nah, rupanya si file tes ini itu sudah dihapus, sudah dihapus permanen lah ceritanya ya. Lalu tadi kan menghapus file ya. Terus gimana kalau kita pengen menghapus sebuah folder, sebuah directory? Nah, kita itu tinggal menggunakan rm juga dan dikasih rm. Kita pilih nih mau mana yang misalkan kita udah tidak butuhkan. Misalkan kita pengen menghapus informatika. Nah, ya sudah, kita sudah hapus. Apakah sudah dihapus? Kita cek dengan menggunakan ls. Nah, sudah terlihat tidak ada informatika lagi di dalam file directory eval_add. Di dalam file directory eval_add itu sudah tidak ada informatika lagi. Nah, jadi lanjut. Kita itu pengen ngebuat. Tadi saya sudah menjelaskan cara membuat ini ya, saya sudah menjelaskan cara membuat folder ya untuk menggunakan selanjutnya kita tuh pengen
tahu nih gimana sih daftar-daftar apa saja proses yang sedang berjalan pada Linux kita. Kita kembali ke atas lagi, kita sudah ke Ivalhat, kita gunakan PS. Nah, ini adalah daftar proses yang sedang berjalan pada Linux kita. Sepertinya kita sudah terlalu banyak ya memberikan perintah-perintah pada Linux. Gimana kalau kita bersihkan? Nah, ketika kita ingin membersihkan, kita gampang saja, kita pencet saja clear, sudah bersih kembali. Itu tadi untuk membersihkan jejak-jejak yang sudah kita perintahkan. Nah, jadi kita pengen menampilkan penggunaan disk ya. Kita ke PWD, ada di mana? Ada di Ivalhat. Coba kita menampilkan disk nih, penggunaan disk kita. Nah, ini adalah penggunaan memori kita, penggunaan disk kita. Oke, jadi kalau kita pengen menampilkan menampilkan ruang apa saja yang digunakan oleh direktori Ivalhat ini, kita bisa menggunakan perintah do strip sh, habis itu strip nama direktorinya itu home Ivalhat. Nah, itu adalah penyimpanan 1,3 GB. Itu bagi besaran Ivalhat ini menggunakan memorinya. Oke, jadi kalau kita ingin menampilkan informasi jaringan, kita bisa menggunakan fconfig. Nah, ini adalah informasi jaringan ya. Di situ sudah kelihatan ya, ada IP address saya ya. Habis itu kita pengen kita pengen tahu siapa sih yang sedang masuk nih sekarang di dalam Linux saya di Ivalhat ini. Nah, rupanya yang sedang masuk ke dalam Linux saya itu Ivalhat, username saya. Nah, terus kita pengen tahu nih, kita tuh udah apa aja sih di dalam command line ini, kita sudah ngapain aja sih. Kita bisa menggunakan history. Nah, ini adalah perintah-perintah yang dari awal kita perintahkan ya. Nah, ini adalah perintah-perintah. Oke, selanjutnya ketika kita sudah puas nih, kita sudah menggunakan command line kita, itu kita menggunakan perintah exit untuk keluar dari command line kita, keluar dari sesi command line kita. Oke, jadi itu saja penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan dan dapat saya praktekkan mengenai mengenai penggunaan command line dalam Linux distro Ubuntu. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.